Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Dini, selaku guru Fisika kelas 10. Saya Esther Cahaya kelas 12 MIPA 5 akan menjelaskan salah satu materi kelas 10 untuk memenuhi nilai Fisika kelas 10 saya. Salah satu materi itu adalah angka penting. Nah, angka penting ini merupakan salah satu materi yang terdapat pada Fisika Dasar kelas 10, yaitu besaran. Nah, di angka penting ini memiliki beberapa aturan, yaitu ada 4 aturan. Dan cara pengoperasiannya seperti penjumlahan dan kali-kalinya. Jadi, yang pertama itu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, apa sih maksudnya semua angka yang bukan 0 adalah angka penting? Misalnya semua angka yang bukan 0 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, angka penting ini identik dengan angka desimal. Angka penting ini identik sama dengan angka desimal, misalnya 12,5. Nah, di sini kan ada 12,5. Di sini kan tidak ada angka nolnya. Maka di sini tuh ada 1, 2, 3. Ada 3 angka penting. 3 angka penting. Nah, itu aturan yang pertama. Kalau misalnya begini, kira-kira ada berapa angka pentingnya? Kan di sini nggak ada angka 0. Ini kan angka bilangan asli semua. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka penting. Berarti di sini ada 4 angka penting. Ya, sebelumnya angka penting itu biasanya disingkat dengan huruf A dan P, angka penting. Nah, berarti tadi di sini kan ada 43,51 kg. Berarti itu ada 4 angka penting. 4 angka penting. Nah, yang kedua itu angka 0 yang diapit. Angka 0 yang diapit bukan angka 0 yang diapit angka bukan 0 termasuk angka penting. Bukan 0 termasuk angka penting. Angka 0 yang diapit angka bukan 0 termasuk angka penting. Nah, misalnya seperti ini. Dari bilangan ratusan, contohnya 807. Nah, ini kan angka 0-nya, angka 0 nih. Tapi di kiri dan di kanannya itu bukan angka 0, melainkan bilangan asli seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya tadi. Nah, berarti ini angka pentingnya ada berapa biji gitu kan? Berarti di sini ada 3 angka penting. Kenapa? Karena ini termasuk angka penting. Karena 0 di sini itu diapit angka yang bukan 0. Berarti di sini ada 3 angka penting. Di sini ada 3 angka penting. Lalu kalau bagaimana dengan yang ini? Nih, 1,069. Ini angka pentingnya ada berapa? Ini sama aja karena dia kan di kanan kirinya angka yang bukan 0. Kembali lagi ke balik tadi. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka penting. Berarti ada 4 angka penting. Nah, syarat yang ketiganya apa? Syarat ketiganya adalah angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, tidak termasuk angka penting. Nah, itu kayak 0,7, 0,5. Dah, kalau misalnya 0-nya tuh di awal gitu, itu kan nggak termasuk angka penting. Dia tuh nggak penting. Dia tuh kayak sama 7,0. Itu sama aja dengan 7. Itu berarti 0-nya tuh nggak penting juga di kanan. Angka 0 di kiri dan di kanan itu tidak penting. Berarti kalau misalnya berarti kalau misalnya 0,79 7,8 lah ya misalnya. Nah, ini itu bukan angka penting. Ini dan itu bukan angka penting. Jadi ada berapa
angka pentingnya. Berarti di sini ada 2 angka penting dong. 1, 2, 1, 2. Di sini ada 2 angka penting. Nah, setelah itu urutan yang terakhir itu ada angka 1000. Nah, angka 1000 itu hanya 1 angka penting. Kenapa? Tadi balik lagi kepada yang tadi di kanan. Kalau misalnya di kanan itu 0 semua, itu tidak angka penting, itu tidak angka penting. Tapi bukan melainkan dia menghilangkan makna angka 1000, bukan. Ini hanya mencari angka pentingnya saja. Jadi, tapi kalau ada aturan juga nih, kalau seandainya salah satu angka, misalnya dia 0, tapi dia ada garis bawahnya, dia tuh termasuk angka penting. Jadi 1 dan 0 garis bawah ini adalah angka penting. Tetapi yang 2 di belakang ini tidak angka penting karena tidak ada di garis bawahi. Maka di yang 1000 yang ada garis bawah ini nolnya memiliki 2 angka penting. Begitu. Lalu ada pengoperasiannya juga. Pengoperasiannya itu sama seperti pengoperasian angka desimal pada umumnya, misalnya 5,57, 6,2. Nah, ditambah itu misalnya ini kayak ditambah 0 aja di sininya. Berarti kalau misalnya 6,2 jadi 6,20 meskipun itu nggak penting, ya hasilnya tetap sama kayak penjumlahan desimal pada umumnya 11,77 seperti itu. Begitu juga dengan perkaliannya, seperti kalian pada umumnya. Lalu ada juga aturan dalam membulatkan angka desimal seperti 2,46 dan 3,12. Nah, kalau misalnya angka di akhir kalau misalnya angka di akhir itu lebih dari 5, angka yang di akhir itu lebih dari 5, angka yang di akhir itu misalnya 6 nih kan, 6 itu kan lebih dari 5, besar dari 5, maka dia dibulatkan menjadi 2,5. Nih, jadi 2,5. Ini menjadi 2,5. Sedangkan yang kecil dari 5 itu sama dengan mengikuti si angka bulatnya ini aja. Bisa 3, bisa 3,1, bisa 3 atau 3,1. Ya, kira-kira seperti itu. Sekian penjelasan salah satu materi kelas 10 dari saya, Ester Cahaya, kelas 12 MIPA 5. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.